Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Insyaallah kita akan masuk pada hari ini tentang pelajaran tafsir. Pada pertemuan yang lalu Ustaz telah memberikan antunna modul tentang muqaddimah Al-Quran dan muqaddimah tafsir. Semoga antunna semua telah membacanya dan alhamdulillah telah meringkasnya dengan baik, dan insyaallah semoga antunna juga memahaminya dengan baik. Itu adalah muqaddimah tentang tafsir. Pada buku ini insyaallah beberapa pembahasan tentang tafsir, yang mana di bagian pertamanya al-wihdah al-ula, yaitu membahas tentang min suwari kisari al-mufassal, membahas tentang surat-surat pendek. Yang dibahas pertama adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Manhaj atau metode yang akan kita pakai ketika kita belajar tafsir ini adalah, yang pertama, kita akan menerangkan tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq secara global, ya. Ustaz akan berikan penjelasan dulu, ya. Kemudian ba'da dzalika na'ti ila hadzal kitab. Kemudian setelah itu, setelah penjelasan global selesai, baru kita masuk ke dalam bukunya dan membahas satu-satu dari setiap halaman yang ada di buku ini, dan insyaallah kita akan memakai buku ini. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, atau juga dua surat ini bisa dinamakan dengan surah Al-Mu'awwidzatain, surah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini adalah surah yang paling penting dalam Al-Quran, yang paling agung dalam Al-Quran. Surah untuk melindungi kita dari syaitan, dari alam-alam gaib yang kita tidak ketahui, yang tidak bisa kita rasakan. Ketika kita ingin melindungi diri kita dari sesuatu yang kita tidak bisa rasakan atau sesuatu yang gaib, maka kita dianjurkan untuk membaca dua surat ini, suratul Mu'awwidzatain. Itu nama julukan dua surat ini. Kedua surat ini diturunkan setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yakni hadaini suratain madaniyatan. Hadani suratan madaniyatan. Dua surah ini adalah surah madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyebutkan tentang fadilah surat ini, keutamaan surat ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithlahunna qat. Apakah kalian melihat pada malam ini diturunkannya ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada sama sepertinya, tidak ada yang menyerupainya, berbeda dengan yang lainnya. Apakah surat itu? Surat itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ayat ini berbeda atau tidak semisal dengan ayat-ayat yang lain, ya.
Begitu agungnya surat ini sehingga Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. La haula wala quwwata. Dan juga Rasulullah SAW, di antara salah satu keutamaannya Rasulullah SAW, jika merasakan sesuatu yang sakit di badannya, maka beliau SAW akan membacakan kepada dirinya sendiri dengan al-mu'awwidhatan, kemudian dia meniup badannya tersebut setelah dia membaca al-mu'awwidhatain. Sampai ketika Rasulullah SAW, sampai pun ketika Rasulullah sakit keras dan tidak bisa membaca, tidak kuat untuk membaca atau meniup, Aisyah radhiyallahu taala anha membacakannya kepada Rasulullah dan meniupkannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau, Aisyah radhiyallahu anha, mengusap bekas tiupan itu ke seluruh badan Rasulullah SAW. Jadi betul-betul dua surat ini adalah untuk melindungi kita dari perkara yang gaib ataupun penyakit. Sampai Rasulullah pun mengatakan atau melakukan membaca surat ini. Itu adalah keutamaan suratul mu'awwidhatain. Dan nanti insyaallah kita akan bahas di dalam bukunya, disebutkan nanti fadilah-fadilah yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-Falaq dulu. Kita masuk ke surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan katakanlah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan katakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad. Seperti di situ ada yang dihapus, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. A'udzu birabbi al-falaq. Aku berlindung dari Tuhan al-falaq, dari Allah Rabbil falaq, yaitu Tuhan yang mempunyai falaq. A'udzu artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alja wa aludzu wa a'tasim birabbi al-falaq. Tuhan yang mempunyai subuh. Al-falaq di sini artinya adalah subuh. Min syarri ma khalaq, dari apa? Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari semua makhluknya. Maka di sini mencakup semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari manusia dan jin dan haiwan, semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada penciptanya, karena hanya penciptanya lah yang bisa melindungi Rasulullah kita dari yang diciptakannya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk meminta perlindungan dari setiap apa yang diciptakannya secara umum semuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu waktu. Kapan itu? Min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasiq. Ma makna ghasiq di sini? Ghasiqun artinya adalah al-lail, malam. Dari keburukan malam, idza waqab, ketika menjadi gelap. Waqab bimakna zalam. Waqab bimakna zalam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita
untuk meminta perlindungan dari gelapnya malam. Karena ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasannya ketika malam itu banyak sekali keluar arwah-arwah yang buruk, arwah-arwah yang jahat. Tapi makna ini bukan arwah gentayangan, tapi arwah-arwah yang jahat, iblis-iblis, syaitan-syaitan itu keluar pada malam hari. Dan haiwan-haiwan ya, yang kita tidak nampak ketika malam gelap itu banyak keluar. Kita tidak tahu kita akan digigit oleh apa. Makanya kita disuruh untuk meminta perlindungan pada waktu malam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan an-naffatsat, dari keburukan tiupan-tiupan atau hembusan-hembusan nafas. Ma makna an-naffatsat? An-naffatsat di sini artinya adalah tukang-tukang sihir. Meminta perlindungan dari tukang-tukang sihir yang begitu kejam, yang melakukan sihirnya tanpa diketahui oleh korbannya. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari hembusan-hembusan atau tiupan-tiupan dari tukang sihir, fil 'uqad, dari tali-tali, ya, dari hembusan atau tiupan yang ditiup kemana? Ke tali. Dan banyak kita temukan, ya, di antara salah satu cara untuk menyihir orang adalah dengan mengikat tali banyak, ya. Dengan banyak mengikat tali di satu simpulan, kemudian ditiup, setelah dibaca-bacakan kemudian ditiup. Biasanya orang yang terkena jin atau yang terganggu oleh jin itu masalahnya adalah seperti ini. Dia telah dibaca-baca, diguna-guna, kemudian ditiup, kemudian ditali, ya, diikat oleh tali. Sesuatu barang itu diikat oleh tali kemudian ditiup. Nah, sehingga susah untuk dibuka. Makanya banyak talian, banyak simpulan. Maka dari itu kita disuruh untuk berlindung dari yang namanya tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah diguna-guna, pernah disihir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir, sampai-sampai Rasulullah itu mengira bahwasanya dia itu sedang mengelilingi rumah-rumah istri-istrinya, padahal dia tidak pergi ke rumah-rumah istri-istrinya. Sampai pada satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, dan kemudian dia didatangi oleh dua malaikat. Yang satu duduk di dekat kakinya, yang satu lagi duduk di dekat kepalanya. Kemudian salah satu malaikat ini bertanya, ada apa dengan orang ini? Kata malaikat satunya menjawab, dia telah matbub, dia telah disihir. Oleh siapa? Oleh Labid bin A'sam. Labid bin A'sam, salah satu orang Yahudi, ya, orang munafik ketika itu, ya, menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat pun melepaskan sihirnya tersebut ketika di mimpi, dan Rasulullah mendapat ilham dari mimpi tersebut. Dia disuruh pergi kemana? Ke sumur yang dalam, untuk mengambil sesuatu yang ada di sana. Nah, ketika Rasulullah SAW bangun esok harinya, kemudian beliau SAW datang ke sumurnya, beliau mengecek sumurnya, beliau mendapatkan sumur itu betul-betul gelap, dan di situ banyak sekali teropong teropong kelapa. Di situ banyak tempurung kelapa atau batok-batok kelapa.
ka'annaha ru'usus syayatin. Itu seperti Rasulullah melihat seperti kepala-kepala syaitan. Dan disitulah Rasulullah SAW disihir dengan tali, ya, diikat, ya, tempurung kelapanya diikat. Sebelum diikat pasti sudah dibaca-baca dengan mantra-mantra yang diajarkan oleh syaitan kepada tukang sihir tersebut. Rasulullah pun akhirnya melepas tali tersebut dan menguburkan telaga tersebut, menguburkan sumber tersebut, sehingga tidak terjadi fitnah oleh kalangan kaum muslimin ketika itu. Rasulullah SAW pun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terkena sihir, ya, bisa terkena sihir, dan Rasulullah pun masih mengamalkan membaca kedua muawwidzatain ketika beliau sakit. Nah, maka kita lebih utama untuk menjaga diri kita dari sihir, dari guna-guna. Soalnya kita tidak tahu siapa yang jahat sama kita. Ya. Kita harus banyak-banyak membaca muawwidzatain, zikir pagi dan petang kita harus rutinkan. Membaca Al-Quran harus dirutinkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita juga harus meminta perlindungan dari orang-orang hasid, orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Ma ma'na al-hasad? Ma huwa al-hasad? Al-hasad atau al-hasid, orang yang hasad itu huwa alladhi yuhibbu zawalan ni'mah 'anil mahsud. Orang yang hasad itu adalah orang yang suka ketika seseorang itu hilang nikmatnya. Orang hasad itu suka ketika dia melihat temannya itu nikmatnya hilang. Misalnya dia mempunyai wajah yang indah, dia hasad dengan orang tersebut. Dia nggak suka sama orang tersebut karena dia mempunyai muka yang indah misalnya. Ketika mukanya hancur lebur atau hilang kenikmatannya, maka orang ini suka dengan keadaannya. Maka ini adalah yang namanya hasad. Kenapa kita harus meminta perlindungan dari orang yang hasad? Karena orang yang hasad itu mempunyai super power, mempunyai kekuatan yang dinamakan dengan ain. Dengan ain. Karena ain itu hanya bersumber dari orang-orang yang hasad. Hati-hati dengan orang yang hasad karena dia bisa menularkan ain. Dan ketika seseorang mendapatkan ain, ya, misalnya ada seseorang, ya, terkena ain, ya, obatnya bagaimana? Obatnya adalah dengan meminta bekas air wudunya, kemudian dia harus mandi dari bekas air wudu orang yang hasad kepada dia, orang yang memberikan ain kepada dia tersebut. Maka hati-hati dengan orang-orang yang hasad. Jangan sampai kita menjadikan orang itu hasad kepada kita. Jangan sampai kita sering-sering menampakkan kebahagiaan kita, keindahan kita, kehebatan kita. Karena orang hasad tidak tahu. Kita tidak tahu kapan terjadi ain. Dari mana, dari ujung mana, dari penjuru mana hasad itu akan datang kepada kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari orang-orang yang hasad. Maka surat ini mencakup perlindungan dari segala keburukan secara umum dan secara khusus, dan juga menunjukkan bahwasannya ada sihir, ya. Sihir itu ada, dan kita harus berlindung dari yang namanya sihir, dan kita harus takut dari keburukannya, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang hanya bisa menghalangi tukang-tukang sihir dari menjalani sihirnya. Syaitan takut kepada orang-orang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, syaitan ketika manusia itu lalai atau melamun, ya, ngelamun
atau tidak mempunyai pikiran, maka syaitan itu akan masuk ke dalam dirinya dan akan mau was-waskan, memberikan bisikan-bisikan yang buruk kepada manusia tersebut. Adapun ketika seorang manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan mengempis, tidak akan dekat kepada orang ini, tidak berani untuk untuk dekat kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Berbeda misal dengan orang yang tidak membaca Al-Qur'an, pasti dia akan diganggu oleh syaitan, diberikan penampakan yang buruk, ya, melihat hidupnya itu setiap hari diganggu oleh syaitan, ya. Karena syaitan suka, karena syaitan tahu dia itu lemah imannya, tidak pernah membaca Al-Qur'an, dirinya tidak pernah disirami oleh rohani dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah jauh, maka syaitan pun akan mendekati. Ya. Rumah-rumah yang tidak pernah dibaca Al-Qur'an, syaitan suka. Maka kebanyakan rumah itu, ketika seseorang melihat ada suatu penampakan, maka dia itu adalah orang yang lemah imannya. Dia itu adalah orang yang lemah imannya karena jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tafsir dari surah Al-Falaq. Mungkin kita cukupkan dari ini dulu. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan membahas tentang tafsir surah An-Nas. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.